Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah. Kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kembali Allah mudahkan kita sekalian di kesempatan siang hari yang mulia ini. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pelajaran kita mempelajari hadis-hadis Nabi SAW yang kita ambil dari kitab Sahih Muslim, mempelajari secara khusus bab Al-Fitan atau Kitabul Fitan. Hadis yang terdapat di dalam Sahih Muslim yang berkaitan dengan masalah fitnah dan asyratus saah dan tanda-tanda hari kiamat. Dan kita masih dalam bagian yang pertama dari hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Muslim, yaitu bab Iqtirabul Fitan, bab penjelasan dekatnya fitnah dan terbukanya tembok Ya'juj dan Ma'juj, di mana dalam bab ini Al-Imam Muslim rahimahullah membawakan hadis dari Zainab binti Jahshin yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terbangun dari tidurnya. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya telah terbuka satu lubang dari tembok Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian ditanya kepada Rasulullah, apakah kita akan binasa? Padahal di tengah-tengah kita ada orang yang saleh, yakni Zainab binti Jahshin nampak mengetahui kalau Ya'juj dan Ma'juj adalah sebab kejelekan dan keburukan yang terjadi. Kalau sampai mereka telah keluar dari tembok yang dibuat oleh Zulkarnain, maka akan terjadi kerusakan yang sangat banyak. Maka Zainab bertanya, apakah kita akan binasa juga? Padahal masih banyak orang-orang saleh. Maka Nabi SAW menjelaskan, iya, kita akan binasa jika keburukan itu mendominasi. Idza kathural khabath, kalau keburukan itu lebih banyak atau banyak keburukan, maka kita akan terkena imbas keburukannya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadis yang mulia ini memberikan pelajaran buat kita sekalian dalam permasalahan yang kita bahas, bahwasanya fitnah itu semakin dekat. Fitnah itu terus mendekat
Ya. Dan ini ditunjukkan berdasarkan mimpi Rasulullah. Bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj kaum yang terus menggali tembok yang dibuat oleh Zulkarnain, sehingga tembok itu nampak terbuka lubang yang jika mereka sampai berhasil keluar, maka keburukan yang sangat banyak terjadi. Sampai-sampai ketika ini telah terjadi, Nabi Allah Isa sekalipun tidak sanggup menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Banyak kaum muslimin yang akan menjadi korban keganasan Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Dan ini terus terjadi setiap harinya. Dan hadis ini menunjukkan bagaimana fitnah itu terus mendekat. Sampai Ya'juj dan Ma'juj yang akan keluar, di mana kejadiannya akan didahului dengan adanya Nabi Allah Isa, dengan adanya Imam Mahdi. Maka kalau Ya'juj dan Ma'juj saja menjelang datang, bagaimana dengan yang sebelumnya ini, Dajjal? Tentu lebih dekat lagi. Maka ini pelajaran bagi kita sekalian untuk mempersiapkan diri. Jangan pernah menganggap fitnah itu sebagai sesuatu yang jauh. Terus waspada akan terjadinya fitnah yang menimpa, yang akan menyempitkan kehidupan kita, terutama kehidupan beragama. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita sudah pernah atau kita menjelaskan di kesempatan bulan lalu melalui rekaman atau streaming tentang apa yang dilakukan Ya'juj dan Ma'juj saat ini. Terus menggali tembok yang dibuat Zulkarnain sampai ketika nampak lubang keluar. Waktu malam tiba, pemimpin mereka mengatakan, "Irji'u, kita balik." Dan mereka pun balik ke tempat mereka, melanjutkan besok harinya menggali tembok itu dalam keadaan tembok kembali seperti semula. Allah kembalikan tembok itu dalam keadaan seperti belum digali. Dan begitu terus mereka lakukan. Sampai akhirnya di suatu hari pemimpin mereka mengatakan, "Kita akan balik lagi besok insyaallah." Ketika pemimpin ini mengatakan insyaallah, maka tembok itu tetap berada pada keadaan seperti mereka tinggalkan kemarin. Sehingga di saat itu mereka berhasil melobangi dan keluar dari tembok itu. Ya, dan kita sudah menjelaskan tentang faedah daripada kisah ini yang juga insyaallah akan datang keterangannya lagi tentang asyratus sa'ah. Dan hadis ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, selain menjelaskan tentang fitnah yang semakin dekat, juga memberikan pelajaran bahwasannya keburukan yang ada, kemungkaran yang ada, dan itu bagian dari fitnah, harus kita usahakan untuk kita tanggulangi. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, memakmurkan kebaikan, menyebarkannya. Karena di antara makna fitnah adalah kebaikan yang menjadi minoritas, keburukan yang menjadi mayoritas. Selama kebaikan itu mayoritas, maka insya Allah kejelekan-kejelekan itu semakin jauh, keselamatan itu semakin dekat. Tapi kalau keburukannya sudah mayoritas dan kebaikannya minoritas, maka
kehancuran menjadi sesuatu yang sangat dekat, dan kalau itu terjadi, bukan hanya orang-orang yang buruk yang akan tertimpa keburukan, tapi orang-orang yang baik juga ikut merasakan dampaknya, terkena juga. Ya, makanya ditanya oleh Zainab, "Anahlik wa fina salihun?" Apakah kita akan binasa juga padahal masih banyak orang-orang soleh? Iya. Ketika keburukan itu mendominasi, ketika khabath itu yang lebih banyak, maka datang siksa Allah menimpa semuanya. Gak kenal yang baik, gak kenal yang buruk, yang baik pun ikut terkena. Allah berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah." Takutlah fitnah, kehancuran, kebinasaan, azab yang bukan hanya menimpa orang yang zalim saja, tapi orang-orang yang baik pun akhirnya ikut tergulung juga dalam kehancuran, dalam musibah. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa selamat darinya? Di antaranya adalah dengan terus memperbanyak gaung kebenaran, terus menggaungkan kebenaran, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, terus menyebarkan kebenaran, mengokohkannya di tengah-tengah manusia, terus menguatkannya, tolong menolong, bahu membahu untuk terus mengusung kebenaran sampai akhirnya keburukan itu hilang, keburukan itu mengecil, kemungkaran itu diketahui dan ditinggalkan oleh manusia, seperti itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, semoga apa yang kita lakukan ini di antara bagian upaya kita untuk menggaungkan kebenaran, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, menyebarkan kebaikan, sehingga semakin menguatkan kebenaran, kebaikan di tengah-tengah manusia, yang dengan itu menjadi sebab keselamatan kita bersama. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Sulaiman Ruhaili, hadis ini, hadis Zainab dan juga hadis Abu Hurairah dengan makna yang sama tentang tembok Ya'juj dan Ma'juj yang semakin terbuka. Kata Syekh Sulaiman Ruhaili memberikan pelajaran at-tahdzir minal fitan, memberikan pelajaran agar kita memperingatkan atau berhati-hati dari fitnah yang bakal terjadi, dan juga peringatan untuk tidak meremehkan fitnah. Tidak meremehkan fitnah. Bagaimana peremehan fitnah? As-sukut anha inda wuku'iha ma'al qudrah ala inkariha, yaitu seorang diam ketika fitnah itu terjadi. Seorang diam, tidak mau untuk mengingkarinya, padahal dia mampu untuk melakukan itu. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, yang dimaksud fitnah ini, sebagaimana yang telah kita singgung, adalah setiap kekurangan-kekurangan, kegoncangan-kegoncangan, dan ujian yang Allah uji kita di dalamnya, baik di dalam agama ataupun dalam masalah keduniaan. Maksiat itu fitnah, kesyirikan fitnah, bid'ah fitnah, kemudian kesempitan dalam hidup fitnah. Apa yang ada di dunia ini semuanya fitnah. Kekayaannya, terutama kemunduran dalam beragama, kemaksiatan, pelanggaran-pelanggaran, ini fitnah, ujian.
yang akhirnya menambah banyak dan menambah kuat posisi keburukan, posisi kejelekan. Maka seorang tidak boleh diam dari fitnah. Ketika dia memiliki kemampuan, maka dia harus melakukan apa yang dia mampu untuk lakukan. Ya. Ketika manusia meninggalkan din, manusia malas, manusia mengalami sesuatu kemunduran dalam agama, ketakutan dalam beragama, maka apa yang bisa kita lakukan? Untuk kembali mengajak manusia beragama, kembali ke masjid Allah, kembali menuntut ilmu, kembali mempelajari agama. Apa yang bisa kita lakukan? Jangan diam saja. Para pelaku-pelaku dunia, mereka sudah mulai. Mereka mencari-cari cara untuk melanjutkan aktivitas mereka dalam keduniaan. Maka dalam masalah agama pun harus kita usahakan. Jangan diam saja, menyerah dengan keadaan. Ajak kembali manusia, jelaskan kebaikan kepada mereka, berikan keamanan kepada mereka, jelaskan caranya kepada mereka, dan seterusnya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Kalau bagian keburukan, kalau pihak keburukan semakin besar, semakin banyak mendominasi, maka jangan salahkan siapa-siapa kalau kehancuran akhirnya bukan hanya menimpa orang-orang yang buruk, tapi juga menimpa orang-orang yang baik. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, bab selanjutnya, berkata Imam Nawawi rahimahullah, babun au babul khasfi bil jaish alladhi ya'umul bait. Bab penjelasan penenggelaman pasukan yang ingin menyerang Ka'bah. Penenggelaman pasukan yang ingin menyerang Ka'bah. Di dalam bab ini terdapat keterangan hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang masa depan di antara yang akan terjadi, yaitu penenggelaman suatu pasukan yang ingin menyerang Ka'bah. Mereka ditenggelamkan ke dalam bumi. Pasukan yang ingin menyerang Ka'bah, mereka ditenggelamkan ke dalam bumi. Suatu kejadian masa depan yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan penenggelaman ke dalam bumi, itu telah dijelaskan terjadi kepada orang-orang sebelum kita, dan juga orang-orang yang atau kaum muslimin, sebagian mereka akan mengalaminya. Yang sebelum kita, yang telah ditenggelamkan, sebagaimana kita ketahui bersama, yaitu Qarun. Siksaannya Allah tenggelamkan. Ya. Dan Nabi juga telah menjelaskan akan menimpa umat ini kaum yang akan ditenggelamkan, yaitu mereka yang menghalalkan khamar, menghalalkan zina, menghalalkan musik-musik. Telah datang keterangan dari Nabi SAW, akan datang pada umat ini kaum yang demikian, yang Allah akan tenggelamkan ke dalam bumi. Dan di antara yang akan ditenggelamkan juga pasukan perang. Pasukan perang yang akan menyerang Ka'bah. Ya. Dan ini akan terjadi. Mari kita perhatikan hadisnya. Berkata Imam Muslim rahimahullah, an Ubaidillah ibn al-Qibtiyah qala
dari Ubaidillah ibn al-Qibtiyah, dia berkata, dakhala al-Harithu ibnu Abi Rabi'ah wa Abdullah ibn Safwan wa ana ma'ahuma ala Ummi Salamah ummil mu'minin. Ubaidillah ibn Qibtiyah, Ubaidillah, Harith dan Abdullah bertiga masuk menemui Ummu Salamah, istri Nabi SAW. Jadi ada 3 orang masuk menemui Ummu Salamah, istri Nabi SAW. Haris dan Abdullah bertanya, fasa'alaha anil jaisyil ladzi yuksaf bihi. 2 orang ini bertanya Ummu Salamah tentang pasukan yang ditenggelamkan ke dalam tanah. Wa kana dzalika fi ayyam Ibnu Zubair. Ketika ditanya ketika itu adalah pada masa pemerintahan Ibnu Zubair. Ketika pertanyaan berlangsung, faqalat, maka Ummu Salamah menjawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah bersabda, ya'udhu a'idun bil baiti fayub'atu ilaihi ba'tun. Kata Nabi SAW, ada satu kaum berlindung di Ka'bah, mencari suaka. Jadi nampak ketika itu terjadi perseteruan antara 2 pasukan kaum muslimin. Yang satu mencari suaka berlindung ke Ka'bah, ke Mekah. Dan Baitullahil Haram, tanah haram Mekah, memiliki keistimewaan. Di antara keistimewaannya, orang yang ada di dalam nggak boleh diperangi. Allah berfirman, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinat maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan. Dalam surah Al-Imran Allah berfirman, rumah yang pertama kali terbangun adalah Bakkah. Ini Mekah, Ka'bah, ya, yang penuh dengan barokah, sebagai petunjuk bagi manusia dan rahmat. Di dalamnya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Di antaranya adalah makam Ibrahim. Kemudian kata Allah, siapa yang masuk ke dalam Mekah, ke dalam tanah haram, maka dia adalah orang yang aman. Jadi nggak boleh memerangi orang yang masuk ke dalam kota Mekah. Bahkan para ulama mengatakan, kalau ada seorang pencuri atau pembunuh yang dia berarti kan harus hukum kisos, terus dia masuk ke kota Mekah, maka nggak boleh ditegakkan kisos ketika dia ada di dalam Mekah. Karena yang masuk ke dalam aman. Dia keluar dari kota Mekah baru boleh dihukum kisos. Ini keistimewaan kota Mekah. Nah, nampak salah satu dari 2 pasukan yang berseteru ini tidak memuliakan Mekah, sehingga ketika yang satunya berlindung ke Mekah, tampak dikejar dan ingin menyerangnya, padahal yang satu mencari suaka keamanan di Mekah. Paham maksudnya? Paham ya? Kemudian kita lanjut. Fayub'atu ilaihi ba'tun, maka pasukan yang lain mengejar pasukan yang berlindung di kota Mekah ini. Faidakanu bibaida minal ard khusifna bihim. Nah, ketika pasukan yang ngejar untuk menyerang Mekah, karena ada orang yang mereka cari di tengah jalan, di tengah padang pasir, ya, di tengah padang pasir, khusifa bihim, mereka ditenggelamkan ke dalam tanah.
Pasukan penyerang ini tenggelamkan ke dalam tanah. Nampak pasukan yang menyerang ini adalah pasukan yang tidak memuliakan apa yang mulia di sisi Allah, yaitu apa? Tanah haram. Yaitu apa? Ka'bah. Sehingga mereka hendak berbuat jelek di sana dengan menyerang orang yang berlindung di sana. Dan Allah berfirman tentang Ka'bah yang Allah muliakan, "Wa man yurid fihi bi ilhad nudhiqhu min adzabin alim." Pembelaan Allah akan kehormatannya Baitullahil Haram. Siapa yang ingin berbuat ilhad, berbuat jelek, merusak di Ka'bah, di Mekah, kami akan timpakan baginya adab yang pedih. Dalam hadis yang lain, Nabi pernah menceritakan nanti di akhir zaman akan datang pasukan seperti pasukan gajah dulu, pengen ngancurin Mekah, dan Allah SWT tenggelamkan mereka. Ya. Dulu Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Allah SWT kirim burung yang banyak membawa batu dari api neraka membinasakan mereka. Lihat bagaimana pembelaan Allah, penjagaan Allah kepada apa yang Allah muliakan, yang mulia di sisinya, Ka'bah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kalau Ka'bah yang hanya merupakan sebuah bangunan benda mati, ketika Allah muliakan, maka Allah SWT yang akan membelanya, menjaga dan melindunginya. Maka bagaimanakah kalau itu berkaitan dengan Rasulullah SAW yang Allah muliakan, yang Allah SWT tinggikan? Maka siapa yang menghinakan beliau, berusaha merobek kehormatan beliau, cepat atau lambat mereka akan mendapatkan siksaan dari Allah, kemurkaan Allah atas mereka, kebinasaan yang Allah akan timpakan kepada mereka, karena Allah pasti akan membela hambanya ini yang Allah muliakan. Allah berfirman, "Inna syani'aka huwal abtar." Mereka yang menghinamu itulah yang terputus dari kebaikan. Allah berfirman, "Innal ladzina yu'duna Allah wa rasulahu lu'inu fid dunya wal akhirah." Orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, mereka akan dapat laknat dunia akhirat. Maka kaum muslimin mensikapi mereka-mereka yang melecehkan Rasulullah SAW, sikapilah menurut apa yang menjadi batasan syariat. Kita nggak boleh melampaui batas, main hakim sendiri, mengeksekusi dengan apa yang mendatangkan keburukan lebih besar lagi. Kita nggak boleh seperti itu. Kemarahan harus ada, pengingkaran harus ada. Kalau kita bisa membalas dengan apa yang diberikan arahannya oleh syariat, silahkan. Tapi kalau nggak memungkinkan, jangan. Apalagi membawa kemudaratan lebih besar. Tapi kita yakini dengan baik, yang mencela, mencaci maki, menghina Rasulullah, mereka akan dapat balasan yang setimpal dari keburukan mereka tersebut, cepat atau lambat, di dunia dan di akhirat. Jadi jangan khawatir. Ya. Nah ini, apa yang terhormat di sisi Allah, yang mulia di sisi Allah, Allah akan pelihara, Allah akan jaga. Ya. Jadi kaum ini hendak menyerang,
terjadi fitnah antar kaum muslimin. Salah satu pihak ingin menyerang pihak lain yang sudah berlindung di Makkah. Kemudian kata Nabi SAW, pihak yang menyerang, dia yang melampaui batas, ditenggelamkan. Fakultu, maka Ummu Salamah berkata, ya Rasulullah, fa kaifa biman kana karihan. Itu kan tenggelam tuh satu rombongan. Gimana dengan orang-orang yang dia di situ terpaksa, dia terpaksa ikut, atau mungkin jadi tawanan atau lain-lain, dia ikut tenggelam juga. Gimana dengan yang terpaksa? Kata Nabi SAW, yuksafu bihi ma'ahum. Sama, yang terpaksa juga ikut tenggelam, ikut ditenggelamkan dalam tanah. Kemudian Nabi menjelaskan, walakinnahu, akan tetapi yub'atu yaumal qiyamah ala niyatih. Di hari kiamat masing-masing dibangkitkan sesuai dengan niat-niatnya. Tentu yang tidak ingin menyerang, dia jadi tawanan, dia terpaksa, dia tidak mendapatkan tanggung jawab seperti pertanggungjawaban orang-orang yang memang niat nyerang. Masing-masing akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan mereka, niat-niat mereka ketika ditenggelamkan apa. Kalau mereka nggak niat nyerang, tentu mereka lepas tanggung jawab. Kalau mereka nggak niat jahat, tentu mereka tidak akan mendapatkan balasan yang buruk. Seperti itu, ya. Wa qala Abu Ja'far hiya Baida'ul Madinah. Berkata salah satu rawi hadis, Baida itu maksudnya adalah Baida Madinah. Ini satu tempat di dekat kota Madinah, ya, padang pasir atau yang lainnya. Qala falakitu Abu Ja'far. Aku pun menemui Abu Ja'far. Fakultu innama qalat bi Baida minal ard. Faqala Abu Ja'far kalla wallah innaha la Baida'ul Madinah. Ubaid ibn Qibtiyah, Ubaidillah, salah satu dari tiga orang ini berkata, nyamperin Abu Ja'far, kamu mengatakan Baida Madinah, tapi Ummu Salamah mengatakan dia Baida, ini padang pasir aja, tidak spesifik padang pasir yang dekat Madinah, ya. Kemudian dibawakan riwayat yang lain dari Hafsah dengan makna redaksi yang sama. Kata Hafsah radhiyallahu taala anha sami'atin Nabi SAW. Hafsah pernah mendengar dari Rasulullah SAW. Nabi bersabda kayak begini, ya umman hadzal bait, akan ada kaum yang menyengaja untuk menyerang Ka'bah. Jaisun yakzuna, yakni pasukan yang memerangi Ka'bah. Hatta idza kanu bi Baida minal ard, sampai ketika mereka di tempat padang pasir yang luas di muka bumi hendak menyerang Ka'bah, yukhsafu bi awsatihim, ditenggelamkan dari tengah mereka, di tengah-tengah dibuka tanah, ya, tenggelam mereka semua, masuk ke dalam pusarannya. Wa yunadi awaluhum akhirahum, yang pertama masuk tenggelam di pusaran tanah itu minta-minta tolong kepada yang masih ada di atas. Ini kejadian yang sangat mencengangkan. Tsumma yaksafu bihim, akhirnya semuanya ikut tenggelam. Illa syarid alladhi yukhbiru anhum, kecuali ada sedikit orang yang ngabur, selamat karena dia ngabur, keburu ngabur, untuk mengabarkan keadaan mereka ini. Ini mereka tenggelam, untuk menceritakan. Allah sisakan, tentu dengan hikmah. Di antara yang bisa kita pahami, yang selamat ini menceritakan keadaan pasukan yang zalim ini yang Allah tenggelamkan.
Faqala rajulun, maka berkata seseorang, asyhadu alaika annaka lam takdzib ala Hafsah wa asyhadu ala Hafsah annaha lam takdzib ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada seorang berkata, aku bersaksi kamu tidak bohong menyampaikan dari Hafsah, dan aku bersaksi Hafsah pun tidak berbohong menyampaikan ini dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi riwayat yang kedua ini terdapat tambahan bahwasanya pada pasukan itu ada yang selamat. Yang selamat ini adalah untuk mengabarkan tentang apa yang menimpa. Ya. Kemudian dalam tambahan yang kedua ini terdapat keterangan sifat penenggelaman. Bahwasanya mereka ditenggelamkan dari arah tengah mereka. Layaknya pusaran sehingga yang paling tengah itu tenggelam duluan, diikuti oleh yang berikutnya. Wa anha radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian diriwayatkan juga dari Hafsah, semoga Allah meridainya. Rasulullah SAW bersabda seperti ini, ya'udzu bihadzal bait ya'nil Ka'bah qaumun laisat lahum mana'atun wala adadun wala uddah. Akan berlindung ke Ka'bah pasukan atau orang-orang yang dia enggak punya persenjataan, enggak punya kekuatan untuk melawan, lemahlah, sehingga mereka berlindung ke Ka'bah. Ya. Yub'atsu ilaihim jaisun, di mana mereka dikejar oleh suatu pasukan. Hatta idza kanu bi baida, sampai ketika pasukan ini berada di tengah padang tandus dari muka bumi, khusifa bihim, mereka ditenggelamkan. Qala Yusuf, dan berkata Yusuf, salah seorang rawi hadis, wa alusyam yauma idin yasiruna ila Makkah. Penduduk negeri Syam saat ini pada ketika hadis ini disampaikan, penduduk Syam, negeri Syam saat ini sedang menuju ke kota Mekah. Faqala Abdullah bin Safwan, berkata Abdullah bin Safwan, ya, di antara 3 orang yang menemui Hafsah ini, ama wallah ma huwa bihadzal jais, demi Allah orang Syam yang sekarang kemari itu bukan pasukan ini, bukan. Ya. Riwayat yang lain yang menceritakannya Aisyah. Jadi 3 istri Nabi yang menceritakan tentang kejadian masa depan ini, Hafsah, Ummu Salamah, dan Aisyah. Redaksi Aisyah seperti ini. Aisyah berkata radhiyallahu ta'ala anha, abisa Rasulullah SAW fi manami, Nabi pernah di suatu malam terkaget. Nabi SAW pernah di suatu malam tidur, tapi melakukan gerakan yang nggak biasa, kayak orang kaget gitu, tapi dia nggak bangun. Ya, gerakan-gerakan yang nggak biasa lah, terguncang tubuhnya, kayak nggak biasa, kayak mengalami sesuatu dalam mimpi. Ya, kata Aisyah, habisa Rasulullah SAW fi manami, Nabi pernah bergerak dengan gerakan yang tidak biasa ketika dia tidur. Fakulna, maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, sana'ta syai'an fi manamika lam takun taf'alu. Ya Rasulullah, kamu tadi tidur melakukan sesuatu gerakan yang enggak pernah kamu lakukan sebelumnya. Perhatikan bagaimana Aisyah sangat mengenali suaminya, sehingga apa yang menjadi kebiasaannya pun dia tahu. Ya. Ini Aisyah radhiyallahu taala anha. Lihat bagaimana perhatian Rasulullah perhatian Aisyah sebagai seorang istri kepada Rasulullah, sampai dia tahu apa yang menjadi kebiasaan Rasulullah. Nabi itu nggak biasa tidur kayak gini, sehingga dia tanya, kenapa kamu tidur kayak begitu? Ya, ini menarik sekali Aisyah. Maka wajarlah ketika Rasulullah sangat mencintai Aisyah, karena Aisyah sangat memahami, mengerti Rasulullah SAW. Faqala, kemudian Nabi SAW menjawab, al-ajabu, yakni sesuatu yang menakjubkan atau sesuatu yang mengagetkan. Inna nasan min ummati ya'umuna bil bait. Ini Nabi SAW dimimpikan
ada sekelompok manusia dari umatnya. Jadi yang tenggelam ini umatnya juga ini. Yang nyerang Ka'bah ini umatnya, tapi zalim. Ada sekelompok manusia dari umatku menyerang Ka'bah, memaksudkan Ka'bah. Birajulin min Quraisy qad laja'a bil bait. Gara-gara satu orang dari Quraisy yang dia sudah berlindung di Ka'bah. Dia sudah berlindung di Ka'bah. Tapi pasukan ini mengejarnya. Ya. Pasukan ini umatnya. Hatta idza kanu bil baida husifa bihim. Sampai ketika pasukan ini berada di tengah padang pasir, padang tandus, dia ditenggelamkan, mereka ditenggelamkan. Faqulna ya Rasulullah. Maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna tariqat yajma'un nas?" Ya Rasulullah, itu jalanan dipenuhi manusia. Jalanan tempat ditenggelamkan dipenuhi manusia, artinya orangnya banyak. Ini bukan pasukan dikit. Cuman gara-gara satu orang dikejar sampai ke Ka'bah dan dia sudah berlindung mencari suaka. Dan saya sudah jelaskan tadi, di antara keistimewaan Baitullahil Haram, wa man dakhalahu kana aminan. Yang masuk ke dalam aman, enggak boleh diganggu. Bahkan kalaupun dia melakukan perbuatan kejahatan, enggak boleh dieksekusi di dalam sampai dia keluar dari sana. Ya. Kemudian kata Nabi ketika ditanya, orang banyak ketika itu memenuhi jalanan? Kata Nabi, iya. Kemudian Rasulullah menjelaskan golongan, spesifikasi orang-orang yang ikut tenggelam. Fihimul mustabsir. Ada dari orang-orang pasukan yang tenggelam itu mustabsir, yaitu orang yang ngerti kenapa dia ikut pasukan itu, kenapa nyerang, kenapa jalan menuju Baitullahil Haram. Dia paham, dia ngerti maksud dan tujuan perjalanan menyerang Ka'bah itu. Mustabsir. Yang kedua, wal majbur. Ada di pasukan itu yang tenggelam al majbur, yang kepaksa, yang terpaksa. Mungkin dia nggak mau, tapi dia terpaksa karena satu dan lain hal. Golongan yang ketiga, wabnu sabil. Ada yang ikut tenggelam itu ibnu sabil. Yani mereka itu nggak sengaja bersama dengan orang-orang itu. Ya, mereka mungkin melewatinya atau mampir sejenak dan seterusnya. Dia musafir. Kemudian menemui pasukan itu, akhirnya ikut tenggelam. Yahlikuna mahlakan wahidan. Mereka tenggelam di saat yang sama. Ya, walaupun di dalamnya itu golongannya berbeda-beda. Ada yang kepaksa, ada yang ngerti maksud perjalanan pasukan, ada yang dia cuma mampir ibnu sabil. Wa yasdurun masadira syatta. Padahal tujuan mereka, motivasi latar belakangnya beda-beda, tapi tenggelam sama. Kemudian kata Nabi, ya ba'athuhumullah ala niyatihim. Tapi nanti di hari kiamat Allah bangkitkan mereka masing-masing sesuai dengan niat-niat mereka. Tentu yang niatnya buruk dapat balasan buruk. Kalau ibnu sabil dia nggak tahu, nggak ngerti, tentu dia akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Yang kepaksa tentu nggak bertanggung jawab akan peperangan lajunya pasukan ini. Masing-masing atas niat-niat mereka. Ya. Nah, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Imam Muslim rahimahullah membawakan hadis ini dalam Kitabul Fitan, kitab fitnah. Setelah hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya fitnah itu dekat, lubang Ya'juj dan Ma'juj terus digali. Kemudian membawakan hadis ini yang di dalamnya Rasulullah menceritakan kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Satu kaum dari umatnya, pasukan yang memerangi atau menuju ke Ka'bah untuk memerangi seseorang yang sudah berlindung di dalamnya, mereka ditenggelamkan.
Apa korelasi, apa hubungan hadis ini berkaitan dengan permasalahan fitnah? Apa korelasi dan hubungan dan pelajarannya? Hadis ini dibawakan oleh Imam Muslim ke dalam Kitabul Fitan, kitab fitnah, yaitu kejadian yang diceritakan oleh Rasulullah yang akan terjadi penenggelaman salah satu dari kaumnya yang berbuat zalim, ya, pasukan perang yang berbuat zalim ditenggelamkan oleh Allah SWT. Apa korelasi dalam kitab fitnah ini? Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, Syekh Sulaiman Ruhaili rahimahullah menjelaskan dalam syarahnya, ya, bab ini menjelaskan kepada kita sekalian minal fiqh fil fitan, di antara pemahaman fikih ketika terjadi fitnah atau di tengah fitnah, petunjuk syariat berkait dengan fitnah yang terjadi. Hadis ini memberikan pelajaran, petunjuk ketika fitnah itu terjadi. Apa petunjuknya? Petunjuknya adalah fitnah ketika terjadi, semaksimal kita harus kita jauhi, jangan ikut, jangan masuk dalam pusaran, jangan ikut-ikutan, jangan turut campur, jangan berkumpul di tempat-tempat fitnah. Dari kemaksiatan yang berlangsung, perbuatan bid'ah yang dirayakan, dari acara-acara perkumpulan-perkumpulan yang berkumpul di atas kemaksiatan, di atas kesesatan, apalagi kesyirikan, jangan ikut di sana. Perkumpulan-perkumpulan yang berasaskan kezaliman dari menyekutukan Allah, menentang syariat Allah, kesesatan, kebid'ahan, kemaksiatan, jangan berkumpul di sana. Jangan berkumpul ke dalam pusaran fitnah yang terjadi. Karena kalau datang kemurkaan Allah bagi para pelaku kerusakan, kena juga kitanya. Ini diantara petunjuk dalam fitnah. Pelajaran yang kita ambil dari sini. Lihat kata Nabi SAW. Ini kan pasukan zalim ingin menyerang Ka'bah. Ada satu orang yang mereka cari, tapi orang itu kan udah dijamin keamanannya oleh Allah. Tapi mereka nampak gak peduli, menyiapkan pasukan perang. Akhirnya ketidakpedulian mereka melanggar apa yang menjadi aturan Allah, Allah tenggelamkan. Berkait dengan permasalahan fitnah, maka inilah petunjuk agama kita, ya, bahwasanya fitnah itu dijauhi, jangan ikut-ikutan di sana, jangan masuk ke dalamnya, jangan ikut. Nanti Allah marah, Allah murka, kita ikut tenggelam di sana, ya. Kata Syekh Sulaiman Ruhaili rahimahullah, bayan anna minal fiqhi at-taba'ud an ahli dhulm. Di sini penjelasan termasuk pemahaman yang baik dalam beragama adalah menjauh dari pelaku-pelaku kezaliman. Fala yakunul insan ma'adh-dhalamati wa in kana adlan. Maka seorang hendaklah jangan bersama dengan orang-orang yang zalim, walaupun dia sendiri adalah orang yang adil, walaupun dia orang baik. Jangan ikut serta bersama berkumpul dengan orang-orang yang buruk, yang melakukan keburukan, ya, yang sedang melakukan keburukan. Yabta'id an ahli dhulm wa yahdhar majalisahum wa yahdhar mujalasatahum. Hendaklah dia menjauh dari para pelaku keburukan
dan tempat-tempat berkumpulnya mereka. Li'annahum urdah linuzulil iqab, karena kezaliman yang terjadi itu adalah pintu atau peluang besar akhirnya iqab, hukuman, kehancuran, kebinasaan datang kepada mereka. Dosa, maksiat, pelanggaran, apalagi kesyirikan, itu mengundang murka Allah, mengundang iqab, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, kebinasaan yang Allah timpakan. Maka jangan kita berada di sana, walaupun mungkin kita nggak melakukan, walaupun mungkin kita bukan pelaku, tapi jauhi. Karena kalau nanti datang hukuman kebinasaan kepada kaum tersebut, kita ada di sana, kena juga akhirnya. Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah, di akhir zaman pada saat seperti kita ini, kita saksikan di sekitar kita, di kehidupan kita, banyak perkumpulan-perkumpulan kezaliman, berkumpul kemaksiatan, perkumpulan kebid'ahan, perkumpulan kesyirikan, baik berkumpul secara langsung dengan fisik yang sama, atau perkumpulan yang mungkin tidak kontak fisik dengan acara-acara melalui media-media. Maka jangan ikut kumpul bersama. Apa yang mereka lakukan, yang kita saksikan dari keburukan, khawatir penyaksian kita bagian dari pembenaran. Maka jauhi fitan, apa-apa yang akan menyeret kita kepada keburukan. Ya. Kata Syekh Sulaiman Ruhaili rahimahullah, wa min huna, dari sini ya ikhwah, wahai saudara sekalian, kana salaf, dari ini dulu orang-orang soleh terdahulu, yuhadziruna min mujalasati ahlil bidah, orang soleh terdahulu memberikan peringatan kita, jangan sampai duduk bareng bersama pengusung kesesatan, pengusung bid'ah. Jangan duduk bareng mereka, jangan bersama mereka. Bahayanya kita bisa kepengaruh pemikiran syubhat mereka, atau ketika kita berada di acara mereka yang itu adalah acara yang Allah murkai, nanti datang azab, kita ikut kena. Jangan duduk bersama mereka, jangan berkumpul bersama mereka, karena berkumpul bersama mereka adalah keburukan. Paling enggak di antara bahayanya yang besar, syubhat yang bisa masuk karena perkataan mereka yang mereka mengatakan ini dan itu dari keyakinannya yang menyimpang, yang tidak berlandaskan Alkitab dan Sunnah. Akhirnya kita jadi terkena syubhat itu, meresap syubhat-syubhat itu, ya. Dan ini bahaya. Maka keburukan seperti ini dijauhi, kemaksiatan pelakunya, kesesatan pelakunya, kecuali untuk hal-hal yang memang sekedarnya dalam muamalah duniawiyah. Muamalah duniawiyah sekedarnya saja, nggak ada yang lain, ya mau nggak mau kita harus ke sana. Tapi sudah tahu itu adalah acara kesesatan, nggak ada perlunya kita di sana, nggak ada pentingnya kita di sana. Apalagi kemaksiatan atau acara kesesatannya sedang berlangsung, tinggalkan, jauhi. Jangan dekat-dekat, jangan gabung. Nanti kalau ada apa-apa dari kejelekan, kita ikut kena imbasnya. Ya.
kena imbasnya. Nabi SAW kan menjelaskan dalam hadis ini, di pasukan itu ada yang mustabsir, majbur, ibnu sabil ada. Ya, tapi Allah akan menegakkan keadilan. Allah nggak akan samakan mereka semua, walaupun tenggelam di penenggelaman yang sama. Tapi Allah akan menegakkan keadilan. Yang terpaksa tentu berbeda dengan yang sengaja. Yang nggak ada kepentingan, dia nggak sengaja di situ. Ibnu Sabil, musafir, tentu berbeda dengan yang benar-benar niat merencanakan penyerangan. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, kata Syekh Sulaiman Ruhaili di antara faedah dari hadis yang mulia ini, anna minal fiqhil azim an yakunal muslim ma ahli sunnah. Juga sebaliknya, di antara pemahaman yang baik di dalam agama ini berkait dengan fitnah, hendaklah kita selalu bersama, berkumpul dengan orang-orang yang baik, dengan ahlu sunnah, ngumpul bersama mereka, duduk bersama mereka, memperjuangkan kebaikan bersama mereka, tolong menolong, menyebarkan kebaikan bersama mereka. Ini jangan disepelekan. Ya. Jangan kita menyendiri di dalam beragama. Syaitan sangat menyenangi mereka-mereka yang menyendiri. Tapi kita hendaklah saling tolong menolong bersama. Apa yang kita bisa lakukan untuk agama ini? Apa yang bisa kita bantu untuk agama ini? Apa yang bisa kita lakukan untuk menyemarakkan agama ini, memakmurkan agama ini, menegakkan agama ini bersama mereka-mereka yang menegakkannya sesuai dengan Alkitab dan Sunnah. Bergabung bersama mereka dan bersabar. Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha. Bersabarlah kalian bersama dengan orang yang menyeru kepada Allah di pagi dan petang hari dengan hanya mengharap wajah Allah. Sabar bersama mereka yang menyeru terus ke jalan Allah, mengingatkan kepada Allah, mengingatkan akan agama, memberikan pelajaran-pelajaran yang benar dari Alkitab dan Sunnah, mengajarkan Sunnah Nabi SAW, mengajarkan akidah yang benar. Sabar bersama mereka dan bersama orang-orang yang memperjuangkannya. Sabar untuk ikut membantu, berpartisipasi. 1 dan 2 permasalahan dari perselisihan yang bisa kita maklumi, yang bisa untuk kita kalahkan dulu. Jangan sampai mengalahkan kepentingan besar memperjuangkan agama ini. Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, agama ini tidak akan berjalan dengan baik kecuali kita yang saling bekerja sama di dalamnya. Seorang ustadz nggak bisa dia ceramah sendirian. Panitia pun akhirnya nggak ada artinya apa-apa dan melemah ketika jamaahnya juga tidak memiliki antusias. Kita memerlukan penopang-penopang yang menutup kekurangan-kekurangan kita masing-masing. Dan gak ada seorang yang sempurna bisa mencukupi semuanya. Dia memerlukan saudaranya, memerlukan satu dengan yang lainnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Maka kata Syekh Sulaiman Ruhaili, hendaklah kita bersama ahlu sunnah, berkumpul dengan mereka, bersabar bersama mereka, terutama ketika berkumpul bersama mereka berkaitan dengan memperjuangkan agama ini. Yang kita butuh amalan ini agar Allah merahmati kita sekalian.
Kemudian kata Syekh Sulaiman Ruhaili juga berkait dengan hadis ini, minal fiqhi annal muslima yanbaghi an yattakhidha lahu mujalisin sulaha min ahli islah min ahli tuqa fahumul amanah walaysa al-amr kama yaf'alu ba'dul muslimin yab'athuna an ahli al-ma'asi wa an ahli at-tasahul yaqul nuwassi an sudurina nafrah ma'ahum kama yaquluna bil 'amiyah al-mutawa'ah al-mu'aqqaduna ajlasa ma'ahum yudakiruni bil jannah wan nar wa bi dzikrillah ana uridu an ansharih fayujalis wal iyadu billah ahlal ghibah alladziina la ya'nasuna fil majlis illa bi aqli ajsadil muslimin wa yujalis ahlal kadhib wa yujalis ahlal buhtan ila ghairi dzalika hada ayyul ikhwa minal khidlan. Di antara fikih dari hadis ini juga sepatutnya bagi seorang muslim untuk mencari teman-teman yang baik yang dia duduk bersama mereka, menemani mereka dari orang-orang yang bertakwa. Jangan seperti apa yang dilakukan sebagian kaum muslimin, justru lebih mendahulukan, mengutamakan para pelaku maksiat, orang-orang yang suka menggampangkan urusan dengan mengatakan bahwasanya kami melapangkan dada kami bisa senang bersama mereka, kami duduk-duduk bersama mereka, dan seterusnya. Ya, mereka merasa enggan kalau duduk bersama dengan orang yang baik untuk diingatkan akan surga, diingatkan neraka, dinasehati. Mereka lebih memilih duduk bersama orang-orang yang kalau kita duduk bersama mereka kerjaannya hanyalah memakan bangkai manusia, ghibah. Lebih tenang duduk bersama para pendusta dengan kedustaannya, duduk dengan para pembohong. Maka yang seperti ini adalah kehinaan. Kita lebih nyaman duduk bersama dengan pelaku maksiat, dengan pelaku kebaikan. Ini kehinaan. Kehinaan yang ada dalam diri. Kalau kita lebih nyaman untuk duduk bersama dengan orang-orang yang buruk daripada orang-orang yang baik. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan kejiwaan atau jiwa itu ada dua. Jiwa yang mulia, jiwa yang hina. Jiwa yang mulia, dia tidak akan nyaman dan tenang kecuali dengan hal-hal yang mulia. Dia tidak tenang, enggan dan menolak ketika berada pada keadaan yang hina dari dosa, maksiat dan kejelekan-kejelekan. Berbeda dengan jiwa yang hina. Mereka itu seperti lalat yang tidak berkumpul dan tidak antusias kecuali kepada kotoran, kecuali kepada bangkai. Maka begitulah jiwa-jiwa yang hina. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, perhatikan diri kita. Tempat manakah kita nyaman berada di sana? Tempat seperti apakah kita nyaman di sana? Orang seperti apakah yang kita nyaman bersamanya? Maka itu barometer kita ini orang-orang yang berjiwa mulia atau berjiwa hina. Kalau ternyata keburukan yang lebih menyamankan kita, hati-hati. Segera mau banyak bertobat, minta ampun kepada Allah agar kekotoran-kekotoran ini bersih, sehingga jiwa ini terangkat kemuliaannya dan nyaman dengan kemuliaan.
Karena yang kotor pastinya nyaman dengan yang kotor. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenali diri kita. Usahakan kebaikannya. Berteman dengan teman-teman yang baik, dengan majelis yang baik, dengan kebaikan-kebaikan, itu yang menandakan kemuliaan jiwa. Adapun kenyamanan, ketenangan kita dengan majelis-majelis yang hina, yang buruk, maksiat, kesesatan, maka itu menunjukkan akan kehinaan diri. Dan itu berbahaya, dan itu sangat berbahaya, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga memberikan pelajaran bagi kita sekalian, annal fitan tujtanab. Yang namanya fitnah dijauhi, jangan didekati. Fitnah itu dijauhi dan bukan didekati, ya. Nah ini. Kemudian bab selanjutnya, insyaallah kita akan lanjut di kesempatan yang akan datang, ya. Bab nuzulul fitan kamawaqi'il qatar. Bab penjelasan di mana fitnah, ujian yang menimpa itu seperti turunnya hujan. Kita lihat hujan turun. Nabi memisalkan fitnah itu seperti hujan turun. Apa sisi kesamaannya? Sisi kesamaannya adalah deras dan banyaknya. Lihat hujan turun, nggak ada yang kelewat, kecuali rintik-rintiknya itu menutupi permukaan bumi, mengenai seluruh permukaan bumi. Begitu di antara sifat fitnah, meluas dan menyapa, menghampiri, mengenai seluruhnya secara umum, tak terkecuali. Mewajibkan kita untuk berhati-hati, waspada akan fitnah ini. Insyaallah taala mungkin di kesempatan yang akan datang, karena sebagaimana kita ketahui bersama, di luar juga hujan sangat deras, dan di antara thariqah sunnah dari para ulama untuk keadaan-keadaan seperti ini, pelajaran itu diringankan, pelajaran itu diberi keringanan, ya, agar manusia tidak terbebani dan berat untuk keadaan yang kita sebetulnya lagi enak-enaknya istirahat, ya. Maka saya kira saya cukupkan dulu sampai sini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dari bab 1-2 buah hadis yang kita bacakan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya, kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup, dipersilahkan. Pertanyaan, bangsa apakah Ya'juj Ma'juj itu? Apakah benar mereka dari keturunan bangsa Mongol atau Cina? Pertama, membicarakan tentang bangsa ini permasalahan gaib. Karena kita tidak melihatnya, tidak merasakannya, tidak hadir di hadapan kita. Dan permasalahan gaib hanya bisa kita tetapkan dan yakini kalau ada keterangan dari syariat, dari Allah atau Rasulnya. Kalau nggak ada keterangan, hukum asalnya diam. Kita hanya mengatakan apa yang datang keterangannya. Nah, yang ada keterangan dari Nabi tentang sifat-sifat mereka. Memang dari sifat-sifat tersebut nampak kemiripan dengan bangsa yang disebut ini Mongol atau Cina. Dari sifat-sifat yang dijelaskan oleh Rasulullah ada kesamaan, ada nampak kesamaan. Ya, nanti ada babnya tentang saya akan jelaskan, terangkan tentang sifat-sifat Ya'juj dan Ma'juj yang dijelaskan oleh Nabi. Tapi mereka bangsa manusia, anak cucu Adam. Dan sifat yang dijelaskan oleh Nabi memiliki kemiripan dengan bangsa Mongol atau Cina. Oleh sebab itu ada sebagian para ulama, ya, yang saya tahu, Syekh Nasir Sa'di, dia ada satu kitab secara khusus menyimpulkan bahwasannya itu bangsa Cina, Mongol dan yang seketurunannya itu yang mirip-mirip adalah bagian dari Ya'juj dan Ma'juj. Karena mungkin saja ketika Zulkarnain membuat tembok, ada orang yang lagi keluar, ada orang yang lagi berburu, ada orang yang lagi bepergian, yang nggak ikut masuk ke dalam tembok itu. Nah, itu adalah keturunan-keturunannya. Ya. Juga
bahkan sampai menyimpulkan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj itu mereka. Karena dari sisi sifat yang disebutkan oleh Nabi, banyaknya jumlah mereka. Begitu orangnya banyak dan sifatnya merusak. Dan kita lihat penduduk ras dunia yang paling banyak ras apa? Ras mereka. Ras mereka saat ini. Saat ini. Ya. Mereka 1 miliar sendirian. Itu baru yang di Cina-nya. Belum yang menjadi turunan-turunannya, Mongolnya semuanya itu kan. Mereka ras paling banyak di dunia ini. Sehingga ada sebagian ulama memang menyimpulkan gitu. Tapi wallahu ta'ala alam itu kurang tepat. Kita yakini Ya'juj dan Ma'juj dengan sifat yang disebutkan oleh Nabi, tapi memastikan bangsa Mongol dan Tiongkok itu Ya'juj dan Ma'juj enggak. Juga yang menjadi sebab kesimpulannya adalah kebengisan Mongol. Mongol kan dulu bengis. Dan Ya'juj dan Ma'juj itu kaum yang bengis. Ya, sehingga wajar kalau ada yang menyimpulkan akhirnya seperti itu. Tapi wallahu alam, yang saya tahu umumnya para ulama tidak mengatakan itu. Ya. Tapi memang secara sifat ada kemiripan. Wallahu taala alam. Bagaimana menyikapi lingkungan sekitar yang banyak keturunan kekufuran atau syirik, sementara belum punya ilmu untuk berdakwah, haruskah pindah rumah atau tempat tinggal? Kalau syiriknya syirik besar, ya, maka lebih baik seperti itu. Kalau syirik besar ya, dan mereka menampakkan terang-terangan di jalan-jalan, mereka bikin acara dan seterusnya, iya. Tapi kalau sifatnya kayak komplek perumahan, di mana kayak negeri kita semua beragama masing-masing, dan umumnya di sini negeri kaum muslimin, tentu enggak. Perayaan mereka ya perayaan di tempat ibadahnya, atau memang perayaan yang memang umum saja, ya, tidak menjadi suatu kekhususan sehingga kita ikut terpengaruh. Ya, kalau seperti keadaan ini, wallahu alam nggak ada masalah. Apalagi negeri kita ya memang umumnya kaum muslimin secara umum. Walaupun ada bagian-bagian dari wilayah itu lebih dominasi orang kufurnya, ya, lebih dominasi orang kufurnya. Ya seperti hanya wilayah klaster aja. Ya. Tapi kalau memang di wilayah itu akhirnya syiar-syiar kekufuran yang nampak jelas, tempat ibadah mereka nampak di depan rumah kita, mereka ibadah di situ dan terang-terangan lah seperti itu, maka lebih baik kita kalau punya kemampuan pindah. Tapi kalau mereka melaksanakan itu diam-diam sendiri-sendiri dan seterusnya, nggak ada masalah insyaallah taala. Apalagi negeri kita memang adalah majemuk, ya semuanya ada, tapi dilaksanakan masing-masing. Dan agama Islam juga itulah yang menonjol, yang nampak, yang syiarnya di atas dari yang lainnya. Ini nggak ada masalah insyaallah taala. Ya, karena itu hanya sifatnya bagian saja, mungkin klaster atau komplek. Tapi secara umum kita di tengah-tengah kaum muslimin. Berbeda ketika kita berada di negeri yang di situ mayoritasnya adalah orang kafir, kita sulit beragama dan syiar-syiar mereka tampak jelas dilakukan terang-terangan. Maka sebuah kezoliman kalau kita tetap bersama dengan mereka di tempat tinggal itu. Apalagi kita nggak bisa mengamalkan agama kita. Allah berfirman, Innal ladina tawaffahumul malaikah zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullah wasi'ah. Ingatlah ketika malaikat mencabut nyawa orang yang zalim. Ya, mencabut nyawa orang yang zalim. Malaikat bertanya, "Kenapa kalian?" Ini orang zalim di sini maksudnya adalah orang yang mati di negeri kafir. Dalam keadaan mereka nggak bisa ngamalin agamanya, mereka tetap ada di tengah-tengah lingkungan orang kafir, padahal nggak bisa ngamalin agama. Dicabut nyawa oleh malaikat, Allah jelaskan, malaikat bertanya, kenapa kalian bisa mati di sini? Maka mereka menjawab, kami lemah, kami nggak bisa, kami memiliki kelemahan, nggak bisa apa-apa. Mereka hidup di tengah-tengah orang-orang musyrikin. Maka kata malaikat, bukankah bumi Allah luas, kalian bisa pindah? Padahal mereka punya kemampuan, mereka nggak pindah, mereka zalim. Mereka terus berada di tengah orang-orang kafirin, tertindas tidak bisa mengamalkan agama. Bumi Allah luas, punya kemampuan untuk pindah, mereka nggak lakukan, mereka zalim.
dan tercela kematiannya. Berbeda dengan yang benar-benar lemah, nggak memiliki perbekalan, nggak bisa keluar dari negara itu, diintimidasi, mereka mati. Ini nggak, beda. Ini dimaafkan, ya. Maka itu dibedakan. Adapun negeri kita, insya Allah ini negeri kaum muslimin. Kalaupun ada bagiannya, ya itu beberapa saja, ya. Apalagi di Jakarta atau Tangerang seperti ini, kalau mungkin ada sebagian klaster komplek umumnya orang-orang kafirin, tapi mereka tidak menampakkan keagamaannya, melaksanakan sendiri dalam rumahnya. Umumnya seperti itu, dan kita masing-masing. Tapi secara umum yang nampak syiarnya adalah agama Islam. Ya, wallahu taala jalla wa ala wa alam. Ada lagi mungkin? Ya. Yang mana? Yang menyerang Ka'bah itu kan dari kaum muslimin. Makanya kata Nabi SAW, min ummati, dari umatku tadi dalam hadis. Ya, wallahu ta'ala alam. Tapi secara zahir itu umat yang dimaksud adalah umat yang beriman kepada Rasulullah, tapi mereka melakukan kezoliman. Seperti itu. Walaupun di tengah-tengah mereka ada yang enggak zolim, tapi nanti dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka dan dibalas sesuai dengan niat-niat mereka. Ini juga penting bagi kita sekalian untuk senantiasa meluruskan niat. Akan menjadi kerugian kita berada di majelis kebaikan tapi niatnya buruk. Karena kalau kita nanti dihisab ya sesuai dengan yang menjadi niat-niat kita, kata Nabi, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ada lagi mungkin? Kalau nggak ada, saya kira kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.